salibnya, lupakan dulu semua duka, derita dan nestapa. Yesus ada bagi kita, Dia tak pernah tinggalkan, ditanggungnya semua sengsara. Bagi kita yang percaya, bersoraklah, bernyanyilah, jangan kita putus asa. Kuasanya naungi kita, percayalah padanya. Marilah pandang ke depan, pandang pada salibnya, lupakan dulu semua duka, derita dan nestapa. Yesus ada bagi kita, Dia tak pernah tinggalkan, ditanggungnya semua sengsara. Bagi kita yang percaya, bersoraklah, bernyanyilah, jangan kita putus asa. Kuasanya naungi kita, percayalah padanya. Bersoraklah, bernyanyilah, jangan kita putus asa. Kuasanya naungi kita, percayalah padanya, percayalah padanya, Engkau bekerja dengan giat, namun apa yang kau dapat? Kau makan tapi tak kenyang, oh sungguh malang. Minum tapi kau takkan puas, dahaga tak lepas. Membanting tulang cari nafkah, namun tak bertambah. Kau mengharap dapatkan banyak, namun selalu kau terhenyak, sebab waktu kau
banyak yang hilang. Mengapa demikian malam nasib menjelang? Bertanyalah kepada Dia yang Maha Kuasa. Tapi dengarlah kawan, apa kata firman Tuhan, dan ukirkan dalam-dalam di hatimu. Akulah yang menghembuskannya, demikianlah kata Tuhan. Sebab engkau tak kunjung sadar akan dirimu. Rumah Tuhan kau biarkan tetap jadi reruntuhan, sedang kau selalu sibuk mengurus rumahmu sendiri. Apakah arti rumah Tuhan? Itu hubunganmu dengannya. Dan apa arti rumahmu? Itu hidup manusiawimu. Haruslah kau naik ke gunung dan bawa kayumu untuk membangun rumah Tuhan di atas sana. Dan buktikanlah, oh, bila kau taat lakukannya, Dia akan berkenan dan menyatakan kemuliaannya. Maka hidupmu penuh berkat berkelimpahan. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Biar kita semua tetap ada dalam pemeliharaan dan perlindungan serta penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita sekarang siapkan diri kita untuk menerima dan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami Tuhan urapan roh hikmat dan wahyu daripadamu, agar kami boleh mengerti firman-Mu dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa Kau maksudkan pada kami. Dan bukakanlah pikiran kami Tuhan, bukakanlah indera rohani kami, agar kami sungguh-sungguh bisa memahami dan menghayati firman-Mu ini sesuai dengan apa yang Kau maksud pada kami. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah sekali lagi salam saudara kasih Tuhan. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya sebutkan, janganlah malas ya. Janganlah malas. Salah satu faktor dalam kehidupan ini yang bisa menghambat orang untuk meraih kesuksesan, meraih keberhasilan dalam kehidupannya, itulah faktor kemalasan. Salah satu faktor ya. Karena itu perhatikan,
Sebaliknya kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, faktor kerajinan itu bisa membantu melapangkan jalan untuk mendapatkan, ya ini keberhasilan, membantu melapangkan jalan ya. Salah satu faktor untuk mendukung tercapainya keberhasilan oleh orang yang bersangkutan ya, walaupun bukan satu-satunya. Firman Tuhan juga mengajarkan loh. Di Amsal 13 ayat 4 Tuhan mengatakan bagaimana kalau itu kemalasan, tentu hasilnya apa? Sia-sia belaka. Artinya tidak ada hasil ya. Kita baca Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Banyak keinginan tapi tidak pernah berhasil mendapatkan, malah sia-sia belaka. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Nah ini ya, Amsal 12 ayat 24 mengatakan lagi, tangan orang rajin memegang kekuasaan. Jadi dikatakan di sini, tapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Jadi sesuatu yang tidak enak yang dihasilkan ya. Lalu kita baca di Yosua 18 ayat 3. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Sudah diberikan Tuhan, sudah disediakan Tuhan, tapi kamu malas-malas tidak masukinya. Lalu sampai kapan? Mau sampai kapan lagi? Nah ini ditanya oleh Yosua ya. Jadi kita tahu bahwa kemalasan itu tidak pernah mendatangkan keuntungan. Masalahnya, mengapa sampai orang bisa membiarkan dirinya menuju kehancuran atau mendapatkan yang tidak baik hanya karena malas? Kenapa? Ya, kenapa bisa terjadi? Lalu kenapa bisa kemalasan itu menghancurkan dirinya sendiri? Karena orang yang malas, yang pertama ya, cenderung tidak mau menyelesaikan apa yang sudah dimulainya. Dimulai ya dimulai, tapi malas menyelesaikannya. Dibiarkan terlantar begitu saja ya. Kita baca lagi Amsal 26 ayat 15. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Jadi sudah dimulai tapi tidak diakhiri dengan baik. Cenderung tidak mau mengakhiri, cenderung tidak mau menyelesaikan. Jadi itu adalah karena orang malas, maka akhirnya tidak bisa mendapatkan keberhasilan ya. Bisa punya banyak ide tapi tidak punya ketekunan untuk menyelesaikannya. Bisa bikin 1001 alasan kemudian untuk pembenaran dari apa yang dilakukannya, yang sebenarnya ada kemalasan itu. Nah, atau kita sebut dengan, ya, saya sebut dengan MBA, manusia bikin-bikin alasan ya. MBA KW ini ya, MBA bodong, MBA tanda petik ya. Manusia bikin-bikin alasan. Yang kedua, kenapa demikian? Karena orang malas cenderung kebanyakan mengeluh. Terlalu banyak mengeluh aja dia. Ngomel terus, ngeluh terus, ini itu, tapi tidak ada hasil yang dikerjakan. Kita bisa baca Mazmur 31 ayat 10 sampai 11. Mazmur 31 ayat 10 sampai 11. Nah, itu orang yang malas biar cenderung untuk banyak mengeluh saja dia. Kasihanlah aku ya Tuhan, bahwa aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku dan merara jiwa dan tubuhku. Dan hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Yang gak enak, yang buruk-buruk terjadi karena banyak mengeluh ya. Dan orang pemalas cenderung untuk banyak mengeluh. Hati-hati ini ya, saya mau katakan cenderung untuk banyak mengeluh ya. Dan karena itu bila kita bergaul dengan orang pemalas, bisa hidup kita ini akan terasa melelahkan, terasa berat. Kenapa? Karena terlalu banyak mendengar keluh-keluhannya semata, terlalu banyak mendengar ya ini ya keluh kesahnya semata. Maka jadilah orang yang bersemangat dan rajin, bukan cuma mengeluh ya, bukan cuma menyesali nasib. Tuhan kita mampu kok menolong untuk bisa menyelesaikan semuanya pada waktunya, kalau kita tidak jadi orang pemalas. Kalau kita pemalas ya gitu-gitu sajalah nasib kita. Mengeluh terus, makin lama ya makin parah nasibnya. Nah, itu yang kedua, orang pemalas cenderung untuk banyak mengeluh saja. Yang ketiga, orang pemalas merasa tidak sanggup untuk melakukan. Katanya itu bukan panggilannya. Kalau ini adalah alasan orang pemalas ya. Kenapa tidak berhasil? Katanya saya tidak sanggup lagi. Oh, itu bukan panggilan saya ya. Firman Tuhan jelas mengatakan kesanggupan itu bukan urusan kita ya, tapi kemauan, tekad yang kuat itu urusan kita. Karena kesanggupan kita ada karena pekerjaan Allah, pekerjaan Roh Kudus, bukan oleh manusia loh ya. Tapi Tuhan berikan
kesanggupan itu. Tuhan berikan kemampuan itu bila dia lihat kita bersungguh-sungguh mau melakukannya. Jadi yang penting mau, bukan mampu ya. Kita baca Sakaria 4 ayat 6, ayat sangat terkenal dan sering kita perkatakan malah ya. Sakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kemampuan ya. Jadi bukan dengan kesanggupan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi kemampuan, kesanggupan itu dari Tuhan. Kalau dia melihat kita ini punya kemauan yang baik, kemauan yang teguh, kemauan yang tekun untuk melakukan apa yang dia perintahkan ya, apa yang baik buat kita. Jadi yang penting kita mau untuk melaksanakannya. Sekali sebagai hamba, cukuplah kita berprinsip, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Itu prinsip sebagai hamba. Bersama Yesus kita cakap melakukan segala sesuatu, segala perkara di dalam Tuhan. Bersama Tuhan kita bisa melakukan segala perkara. Mari kita baca Filipi 4 ayat 13. Firman Tuhan sudah mengajarkan buat kita, yang penting kemauan kita, bukan ambisi kita loh ya. Kemauan kita dengan tulus, bukan karena ambisi ingin jadi orang terkenal, ingin jadi orang hebat. Segala perkara, ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang beri kekuatan padaku. Jadi kalau Tuhan berikan kekuatan kepada kita, kita mampu mengatasi, mampu menyelesaikan, mampu menanggung segala masalah apapun yang ada. Jadi kalau orang pemalas, dia itu cenderung untuk membantah dan mengatakan, saya tidak mampu, saya tidak sanggup. Memang kamu tidak mampu, tapi kalau kamu mau, Tuhan berikan kemampuan pada kamu. Berarti sebenarnya dalam hatimu, kamu sebenarnya tidak mau, malas melakukannya. Nah ini malas lagi. Alasan lain, bukan panggilan saya. Ya ini, Tuhan yang berikan panggilan pada kamu, bukan panggilan. Emangnya kamu yang milih aku, kata Tuhan. Bukan kamu yang milih aku, tapi aku yang milih kamu. Nah ini. Yang keempat, orang pemalas cenderung mencari-cari alasan untuk tidak menyelesaikan pekerjaannya itu. Ya, yang seharusnya ia selesaikan. Nah, kenapa alasannya begini? Oh ada, itulah ada, inilah ada, apa macam-macam ya. Kita lihat Keluaran 5 ayat 13. Keluaran pasal 5 ayat 13. Jadi pintar sekali cari alasan. Kenapa tidak selesai? Oh ini, oh itu. Nah, supaya dia mendapat pembenaran kenapa tidak menyelesaikan apa yang dia kerjakan ya, yang harusnya ia selesaikan. Ayat 13. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas hari, pada waktu sudah. Bentar. Pada waktu ada jerami, selesaikan kerjaanmu. Jangan malas selesaikan lalu kemudian cari alasan pembenaran ya. Lihat lagi Kisah Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk beri kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah ya. Berarti dia ini bukan orang pemalas, orang yang tekun, orang yang taat, orang yang setia ya. Apapun yang terjadi ku selesaikan ya. Itu tidak kecewakan Tuhan, tidak mencari alasan. Terakhir untuk poin ini kita baca di 2 Korintus 8 ayat 11. 2 Korintus 8 ayat 11. Jadi firman Tuhan sudah mengajarkan tentang orang yang pemalas itu gimana sih sebetulnya. Jadi kalau kita melihat gejala-gejala semacam ini, tahulah kita bahwa orang itu memang pemalas ya. Dengan jalan demikian, orang yang lemah yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuanmu. Nah ini ya bisa menjadi salah. Ini 1 Korintus ya, 2 Korintus kayaknya kok tidak cocok ini. 8 ayat 11 ya. 2 Korintus 8 ayat 11. Maka sekarang selesaikanlah jugalah pelaksanaannya itu, hendaklah pelaksananya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukan itu dengan apa yang ada padamu, sepadan dengan kerelaanmu. Jadi rela untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Nah ini orang yang bukan pemalas. Tapi jangan kita malah mencari-cari alasan untuk tidak menyelesaikan itu ya. Firman Tuhan juga mengingatkan terakhir ya, kita dari kitab Amsal ada berapa ayat kitab Amsal lagi. Kita baca Amsal 26 ayat 13. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Alasannya untuk tidak melewati jalan itu, untuk tidak melewati lorong itu ada saja ya.
Ini yang pertama. Si pemalas juga sepertinya orang sangat kreatif untuk bikin alasan untuk menyalahkan orang lain. Buanglah kemalasan itu, karena itu akan membawa kita untuk mengalami derita. Sebaliknya, untuk orang yang rajin, firman Tuhan mengatakan di Amsal 10 ayat 4. Nah, ini bedanya. Untuk orang yang rajin, yang bukan pemalas, firman Tuhan mengatakan Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, jadi pemalas bikin miskin. Tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ini berkatnya datang pada dia. Amsal 12 ayat 24, kita lihat lagi bagaimana untuk orang yang rajin berlawanan dengan orang yang malas. Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Gak enak buat dia ya. Tangan orang rajin membuat dia memegang kuasa. Terakhir kita lihat bagaimana untuk orang rajin. Amsal 21 ayat kelima. Bagaimana kalau orang itu rajin, maka dia bisa mendapatkan yang menyenangkan antara kelimpahan dalam hidupnya. Ya, Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, dan orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Kenapa tergesa-gesa? Mau cepat selesai atau tidak mau menyelesaikan, itu namanya orang pemalas. Jadi kita belajar dengan baik bahwa pemalas itu merugikan sekali buat kita, dan pemalas itu tidak cocok dengan maunya Tuhan terhadap kita. Jadi akhirnya toh mendatangkan yang tidak enak pada kita. Karena hindarilah, jauhilah, tanggalkanlah segala kemalasan diri kita, biar kita jadi orang rajin yang tekun, dan menyelesaikan dengan segala apa yang ada pada kita dengan penyerahan pada Tuhan. Ya, yang penting kita mau, nanti Tuhan yang buat kita mampu. Kalau itu semua ada sesuai kehendak Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu mau jadi orang rajin di hadapan-Mu ya Tuhan, terutama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang Kau berikan pada kami dalam perjuangan hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapilah Tuhan, berikanlah kerajinan dan jauhkanlah, buang jauh-jauh kemalasan daripada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, sekarang angkat dua tanganmu, kita akhiri ibadah dengan terima berkat dari Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan utama urapan yang penuh dari Roh Kudus yang bisa membuat kita menghindari kemalasan dan berubah jadi orang rajin di hadapan Tuhan. Dan itulah kiranya yang menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah memberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. persembahkan dan